sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tarsisius Todang SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Lela, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan IPS. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN bertempat di SMP Negeri 1 Lela. Berikut ini video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siapa bicara? Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali pelajaran hari ini dengan doa. Maka saya minta Cornelis untuk pimpin doa. Kita awali pelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada Robinson yang sudah menyiapkan LCD untuk kita gunakan pada pelajaran hari ini. Ya, sekarang semuanya silakan duduk. Terima kasih, Pak. Dan Nadia, tolong ambil buku di perpustakaan dulu. Ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya. Dan anak-anakku sekalian, bagaimana? Kalian siap tidak untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Ya, kalau kalian siap, maka sebelum kita mulai pelajaran ini, semuanya silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Sambil kalian perhatikan lirik dan syairnya ada di depan LCD. Ya, semuanya silakan duduk ke tempat semula. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masih di masa pandemi COVID-19. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi itu mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, budaya, dan kebangsaan. Dan submaterinya adalah yang ini, pluralitas masyarakat Indonesia. Dan pelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang harus kalian pelajari. Tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian pluralitas dengan baik dan benar. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan pluralitas di Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, menganalisis perbedaan agama di Indonesia dengan benar dan tanggung jawab. Yang keempat, menganalisis perbedaan budaya di Indonesia dengan benar dan teliti. Yang kelima, menganalisis perbedaan suku bangsa di Indonesia dengan benar dan teliti. Yang keenam, menganalisis perbedaan pekerjaan di Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, menganalisis peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia baik dan bertanggung jawab. Terus yang berikutnya, untuk pelajaran hari ini juga kita menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan saintifik. Sedangkan untuk mode pembelajarannya adalah discovery learning. Dan
Metode yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran hari ini yaitu diskusi kelompok, ceramah, dan tanya jawab. Terus untuk penilaian, kita akan menggunakan penilaian spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk pengetahuan ini, nanti sebentar Bapak akan kirimkan link Google Form di WA grup kelas supaya kalian mengerjakan soal pretest dan posttest. Terus yang berikutnya, materi hari ini adalah mengenai yang pertama pengertian pluralitas, yang kedua jenis-jenis pluralitas di dalam masyarakat, yaitu terdiri atas 4: perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Terus yang berikutnya mengenai peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia, dan yang terakhir itu mengenai dampak pluralitas terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan peta konsepnya untuk materi hari ini, silakan kalian perhatikan peta konsepnya seperti ini. Sudah ya? Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan inti, Bapak akan memberikan pretest lebih dahulu untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk itu, maka sekarang Mbak minta tolong siapkan sudah handphone kalian masing-masing, taruh di atas meja. Silakan. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang silakan perhatikan sudah ke depan. Bapak akan kirimkan link ke grup WA kelas supaya kalian bisa kerjakan soal pretest. Dan soal ini jumlahnya adalah 5 nomor. Ya, sekarang silakan mulai untuk membuka link tersebut. Silakan. Mulai kerjakan dari sekarang. Silakan. Bagaimana anak-anak? Sudah kerjakan pretestnya? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah kirim? Sudah. Ya, kalau sudah semua, maka anak-anak sekalian, hari ini kita masih melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Dan pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas bersama mengenai dampak daripada mobilitas sosial. Maka hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Dan untuk itu, silakan saya minta kesediaan penulis tolong bagikan buku ke teman-teman semua. Ya, anak-anak tolong perhatikan sini. Buku teman kalian sudah bagi. Sekarang Bapak akan membagikan materi ajar, dan materi ajar ini untuk pertemuan hari ini. Dan untuk itu saya minta kesediaan Cornelis untuk membagikan buku dalam hal ini ban ajar kepada teman-teman. Nanti sebentar setelah pelajaran nanti ada proses, baru Bapak minta untuk ambil kembali HP kalian. Silakan buka di halaman 99 sampai dengan halaman 119. Silakan baca materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Silakan Bapak berikan waktu untuk kalian membaca dari sekarang. Anak-anakku sekalian, sudah baca semua materi tentang
pluralitas masyarakat Indonesia? Ya, kalau sudah, sebelum kita lanjutkan untuk kalian mengerjakan LKPD, Bapak minta untuk kalian semuanya perhatikan ke depan. Ya, anak-anak sekalian, sekarang Bapak minta kalian perhatikan 3 gambar ini. Yang pertama, gambar ini bercerita tentang apa? Ya, tempat ibadah. Maka kalau berhubungan dengan pluralitas masyarakat Indonesia, maka ini berhubungan dengan perbedaan apa? Agama. Ya, perbedaan agama. Terus berikutnya, gambar yang kedua. Gambar ini tentang apa anak-anak? Ya, ini mengenai pakaian adat. Dan ini ada hubungannya dengan pluralitas masyarakat di Indonesia. Yaitu berhubungan dengan apa ini? Ya, suku dan budaya. Terus yang berikutnya, gambar yang ketiga ini berhubungan dengan apa anak-anak yang ini? Perbedaan. Ya, perbedaan pekerjaan. Dan gambar ini semua ada hubungan dengan materi yang akan kalian bahas sebentar di dalam LKPD. Berikutnya anak-anak sekalian, Bang minta untuk kalian memperhatikan video mengenai pluralitas masyarakat di Indonesia. Silakan semuanya, tolong perhatikan ke depan. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pluralitas masyarakat Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keragaman suku bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lainnya. Plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti kebudayaan. Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Nah anak-anak, mari kita bahas keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, perbedaan agama. Terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7. Dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Tahun Baru Hijriah, dan Hari Kelahiran Maulid Nabi. Yang kedua, Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad 16.
Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. Selanjutnya, Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma. Hari Raya umat Kristen adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Kristen memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, agama Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sekitar awal abad keempat, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Yang kelima, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Upacara keagamaan yang kita kenal misalnya Hari Raya Waisak. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting. Pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Dan yang ketiga, wafatnya Buddha Gautama. Dan yang terakhir, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kita dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Setelah perbedaan agama, selanjutnya ada perbedaan budaya. Apakah yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan? Menurut Kunchara Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia yaitu perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan budaya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian tradisional, tarian daerah, rumah adat, dan lain-lain. Budaya yang beraneka ragam itu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir, mendorong inovasi kebudayaan. Nah anak-anak, setelah kita membahas perbedaan agama dan budaya, mari kita lanjutkan membahas perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Dan yang terakhir, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan sektor formal dan pekerjaan sektor non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya, pegawai bank, pegawai pemerintahan, atau guru. Sementara pekerjaan non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Contohnya, petani, pedagang, atau pemilik bengkel. Anak-anak, setelah kalian mempelajari berbagai perbedaan masyarakat di Indonesia,
Tentu, kalian dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak dapat dihindari. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Berjumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Ya, anak-anakku sekalian, kalian sudah menonton video tadi mengenai pluralitas masyarakat di Indonesia. Dan anak-anakku sekalian, apa yang kalian ketahui dari video tadi? Yang pertama, ya, Robinson silakan. Pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, betul. Dia tadi bercerita mengenai bagaimana pluralitas masyarakat Indonesia. Terus yang berikutnya, ya, silakan, Odis. Pluralitas masyarakat Indonesia terdiri atas 1. Perbedaan agama, 2. Budaya, 3. Suku bangsa, 4. Perbedaan pekerjaan. Ya, anak-anak sekalian, ternyata kalian sudah bisa paham mengenai apa yang diceritakan dalam video tadi. Maka sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak membagikan LKPD, silakan kalian duduk dalam bentuk kelompok dan kelompok ini Bapak yang bagikan. Yang pertama, kalian 3 orang ini satu kelompok, di sana satu kelompok, sini satu kelompok, dan ini satu kelompok. Dan ketika kalian mengerjakan LKPD, jangan lupa kalian pertama perhatikan ini. Tolong isi nama lengkap kalian di kolom ini. Yang kedua, silakan baca petunjuk untuk mengerjakan LKPD. Jika mengalami kesulitan, silakan tanyakan kepada Bapak. Dan anak-anak sekarang, silakan kalian perhatikan sudah soal yang di dalam LKPD dan silakan kalian cari materinya berasal dari buku paket maupun berasal dari bahan ajar. Dan untuk itu sekarang Bapak memberikan kesempatan kalian untuk mengerjakan dan menyelesaikan LKPD. Silakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Silakan anggota kelompok bersama ketua kelompok semuanya maju ke depan. Silakan. Ya, anak-anak sekalian, sekarang meminta untuk kalian semua tolong dengar apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Nomor 1. Berbagai pluralitas masyarakat Indonesia. 1. Perbedaan agama, 2. Perbedaan budaya, 3. Perbedaan suku bangsa, 4. Perbedaan pekerjaan. Nomor 2. Agama Islam, tempat ibadah masjid, pemimpin ulama, kitab suci Al-Quran, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Agama Kristen, tempat ibadah gereja, pemimpin pendeta, kitab suci Alkitab, hari raya Natal dan Paskah. Agama Katolik, tempat ibadah gereja, pemimpin pastor, kitab suci Alkitab, hari raya Natal Paskah. Agama Hindu, tempat ibadah pura, pemimpin pendeta, kitab suci Veda, hari raya Nyepi dan Kalimat. Agama Buddha, tempat ibadah wihara, pemimpin bisu, kitab suci Tripitaka, hari raya Waisak. Agama Konghucu, tempat ibadah kelentang, pemimpin Haksu,
Ada hal yang mau ditanyakan tidak? Ya, kalau tidak, maka kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menuntaskan aktivitas kelompok mereka. Untuk itu, Pak minta untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk kelompok yang terakhir. Silakan dari kelompok 4. Tuliskan dampak positif dan dampak negatif pluralitas masyarakat yang ada di Indonesia. Dampak positif pluralitas. Memahami tentang adanya perbedaan dalam masyarakat. Membentuk sebuah komunitas masyarakat yang modern. Menjadi nilai daya tarik tersendiri bagi para turis mancanegara untuk berkunjung karena terjadinya akulturasi dan kehidupan masyarakat. Meningkatkan penghasilan negara. Dampak negatif pluralitas. 1. Munculnya persaingan antar suku, ras dan agama dalam masyarakat. 2. Mengakibatkan timbulnya perpecahan atau tindakan rasisme sebab akibat dari kurangnya rasa toleransi. 3. Timbulnya rasa egois di tengah kalangan masyarakat. 4. Terjadinya gesekan sosial akibat dari terjadinya konflik dalam masyarakat. 5. Menimbulkan sikap individualisme yang terjadi di kalangan masyarakat. Ya, anak-anak sekalian sudah dengar apa yang disampaikan dari kelompok 4? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka sekarang silakan untuk kelompok yang keempat untuk kembali ke tempat mereka. Dan anak-anakku sekalian, sekarang silakan semuanya perhatikan sudah ke depan. Kita akan membuat kesimpulan mengenai materi yang kalian pelajari hari ini. Ya, semuanya silakan perhatikan sudah ke depan. Bisa lihat tidak? Bisa. Ya, yang pertama mengenai pengertian pluralitas. Ya, Bapak minta salah satu dari kalian silakan untuk membacakan. Silakan, Anggun, silakan. Kata atau istilah plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Dan ini penjelasan mengenai pengertian pluralitas. Terus yang berikutnya mengenai perbedaan pluralitas di Indonesia. Silakan, Pak minta salah satunya perilis untuk baca mengenai perbedaan pluralitas di Indonesia. Silakan. 1. Perbedaan agama. 2. Perbedaan budaya. 3. Perbedaan suku. 4. Perbedaan pekerjaan. Sekarang kita lanjutkan untuk kita bahas bersama perbedaan agama. Mengenai perbedaan agama ini, silakan Bang minta dia untuk bacakan ini semua. Silakan. 1. Agama Islam. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Tahun Baru Hijriah, Hari Kelahiran Nabi besar Muhammad, dan Hari Turunnya Wahyu yaitu Al-Quran. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Ya, anak-anak sekalian, selanjutnya kita lanjutkan untuk agama yang kelima, yaitu mengenai agama Buddha. Dan untuk itu, Bang minta Liana untuk bacakan mengenai agama Buddha. Silakan. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal misalnya Hari Raya Waisak dan Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Sudah paham anak-anak? Sudah. Anak-anakku sekalian,
berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat. Perbedaan agama atau kepercayaan maka berpengaruh terhadap bagaimana kalian perhatikan ini tempat-tempat ibadah berbagai macam agama di Indonesia itu berbeda-beda. Sudah paham? Sudah. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk perbedaan yang ketiga mengenai perbedaan suku bangsa. Hari ini Bang minta untuk membacakan mengenai bagaimana perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Silakan. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Bahwa mengenai perbedaan suku bangsa di Indonesia, yang pertama bahwa kita di Indonesia ini memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Dan suku Jawa merupakan suku bangsa yang terbesar di Indonesia dengan jumlahnya itu mencapai 41% dari total populasi. Terus yang kedua, bahwa kita di Indonesia ini memiliki keberagaman suku bangsa, maka hal yang harus kita lakukan itu adalah kita harus hidup berdampingan secara harmonis. Bisa paham tidak anak-anak? Bisa. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk yang berikutnya mengenai perbedaan pekerjaan. Dan mengenai perbedaan pekerjaan ini, bahwa minta Cornelis untuk bacakan. Silakan. Satu jenis pekerjaan baik sektor formal, buruh, hingga benar-benar fisik, barang, sistem manajer. Dua jenis pekerjaan baik sektor informal, pedagang, buruh, pabrik, nelayan, dan Anak-anak sekalian, yang berikutnya mengenai peran dan fungsi kebudayaan. Silakan semuanya perhatikan di sini. Yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan budaya nasional. Yang ketiga, bertanamnya sikap toleransi. Dan yang keempat, mendorong inovasi kebudayaan. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa ini maksudnya adalah bahwa banyak sekali wisatawan asing yang datang berkunjung ke Indonesia untuk melihat dan menyaksikan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional maksudnya adalah bahwa kebudayaan daerah merupakan kebudayaan nasional. Dan yang ketiga, ketanamnya sikap toleransi. Dalam hal ini, bahwa walaupun kita memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, tapi kita harus saling menghormati. Dan yang keempat, mendorong inovasi kebudayaan. Dalam hal ini adalah bahwa inovasi kebudayaan itu merupakan pembaruan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, kalau ada kebudayaan yang berhubungan dengan peralatan hidup, maka kita bisa lakukan inovasi untuk menghasilkan peralatan hidup yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anakku sekalian, yang terakhir mengenai dampak pluralitas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini adalah dampak negatif pluralitas. Mengenai dampak negatif ini sering terjadi dalam lingkungan kita. Dan hal ini merupakan hal yang harus kita hindari. Supaya jangan terjadi pertentangan antar suku, agama, ras, maupun antar golongan. Dan anak-anak sekalian, sekian penyampaian mengenai kesimpulan untuk materi pluralitas masyarakat di
Indonesia. Yang berikutnya anak-anakku sekalian, setelah Bapak perhatikan ketika kalian mengerjakan LKPD, kalian sudah mengerjakan dengan tanggung jawab, dengan teliti, dan untuk itu silakan berikan tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah menyelesaikan LKPD dengan baik. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kira-kira apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, kalau menyenangkan, maka berikan sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua karena kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan rasa sangat menyenangkan. Dan anak-anak sekalian, sekarang silakan ambil HP kalian masing-masing. Bapak akan memberikan soal post-test yang akan Bapak kirim linknya di WA grup kelas. Silakan ambil HP-nya masing-masing. Ya, anak-anak sekalian, Bapak sudah kirim linknya. Maka sekarang silakan buka WA grup kelas untuk kalian mengerjakan soal post-test yang Bapak berikan. Silakan anak-anak sekalian untuk kalian mengerjakan soal post-testnya. Jangan lupa kodenya itu adalah IPS 8B huruf besar semua. Anak-anakku sekalian, bagaimana post-testnya? Sudah kerjakan semuanya sampai selesai? Sudah. Sudah kirim? Sudah. Ya, kalau kalian sudah kirim, maka sekarang Bapak minta supaya HP itu tolong isi kembali dalam tas, simpan kembali. Sudah semua? Sudah belum? Ya, kalau sudah, kalau nasi sudah anak-anak sekalian, kalian sudah mengerjakan post-test, maka materi hari ini sudah selesai. Tapi anak-anak sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi mengenai konflik dan integritas sosial. Maka dari itu anak-anak sekalian pulang, tugas kalian silakan baca di dalam ban ajar yang Bapak sudah kirim untuk kalian semua materi mengenai konflik dan integritas sosial. Sudah? Sudah. Anak-anak sekalian, pelajaran ini hari ini sudah selesai. Maka tadi kita sudah awali kegiatan dengan doa, maka kita akhiri juga kegiatan dengan doa. Untuk itu, silakan semuanya berdiri. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, kita sudah menutup kegiatan dengan doa. Maka dari itu, Bapak minta tolong yang ambil buku tadi tolong kembalikan bukunya ke perpustakaan, dan penulis tolong kumpulkan taruh di depan sini LKPD dan ban ajar ya. Tadi Bapak bagikan untuk kalian semua. Dan anak